Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu ya. Ini adalah tag yang kedua tentang apa yang ingin saya sampaikan. Karena yang tadi yang sebelumnya itu suaranya tidak terekam. Jadi ya di tag ulang. Tapi semoga jadi lebih baik lah. Karena memang ada beberapa hal yang agak kurang pas yang saya sampaikan tadi. Tapi ya semoga sekarang tag yang kedua ini ya yang tadi ada salah-salah bisa terkoreksi. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ungkapkan mungkin ya, yang ingin saya ungkapkan pada saat ini adalah ini berkaitan dengan jin. Berat sih memang ya. Pengalaman saya jin ini, memang pengalaman saya tentang jin ini sedikit dan baru. Di SMA kelas 3 kalau nggak salah itu saya berhubungan bukan berkoneksi, saya terlibat dengan persoalan jin ini saya terlibat. Jadi waktu itu LDKS ya, zaman kacau-kacaunya sebelum saat ini. Saya berlaku sembarangan, ada kelakuan saya yang ya tidak patut dicontoh. Singkat cerita, pas LDKS saya melakukan hal tersebut. Saya malu mengucapkannya. Saya mau mengucapkannya. Pokoknya ada hal tersebut yang saya lakukan lah terhadap sebuah sumur. Udah ceritanya beres. Besoknya pas penutupan LDKS di SMA nih, besoknya tuh ada salah satu orang peserta tuh kesurupan dan dia ngaku jin dari mana lah. Terus ini ngakunya jin, dia ngakunya ngaku jin, bukan ngaku leluhur, bukan ngaku. Saya ketakutan setengah mati lah, karena saya merasa saya yang mengganggunya. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Saya sampai nggak sekolah berapa hari, sampai ya ditanya sama orang tua kenapa sampai nggak sekolah, ceritalah, dan ya dinasehatinya jangan sampai hal-hal tersebut mengganggu jiwa kita itu. Nah, hal ini tentang jin ini ada yang ingin saya sharingkan. Kalau tidak berkenan ya boleh di skip. Kalau tidak setuju boleh dikomentari. Sekarang saya berada di SMA, di sekolah tempat saya mengajar. Beberapa bulan kemarin itu ada peserta didik, ada siswa yang bertanya tentang bagaimana seseorang tuh meninggal bisa jadi hantu. Bagaimana prosesnya mungkin seorang yang meninggal itu bisa gentayangan, katanya gitu. Wah, ini menarik karena ini dilihat dari sudut pandang seorang anak sekarang ini, yang mungkin saya pikir kebanyakan juga beranggapan demikian gitu. Oke, kita tarik mundur dulu tentang jin ini. Jadi yang saya tahu dari pesantren ya, dari pengajian yang saya ikutin yang pernah membahas hal ini,
Jadi jin ini ada satu jenis jin yang selalu mengikuti seseorang pergi, dan setiap orang punya jin ini. Maksudnya seseorang itu ada jin ini yang mendampingi dia, namanya korin. Nah, korin ini adalah jin yang selalu mengikuti kemanapun seseorang itu pergi. Contoh misalnya kalau ketika saya lahir tuh, korin saya sudah ada nih, yang siap untuk mengikuti kemanapun saya pergi, yang siap untuk mendengarkan apa yang saya ucapkan, mendengarkan apa yang saya dengarkan, melihat apa yang saya lihat. Ya seperti itulah. Saya ke orang ini, ke siswa ini berceritanya seperti itu, bahwa kita tuh punya korin yang selalu ikut kemanapun kita pergi. Nah, korin ini bisa Islam, bisa kafir, gimana kitanya? Kalau kitanya Islam, kita taat kepada Allah, katanya korinnya pun akan ikut taat kepada Allah. Dan kebalikannya, sebaliknya. Nah, yang saya sampaikan menitik beratkan adalah tentang konsep meninggalnya. Tidak ada satu konsep pun yang saya tahu menceritakan bahwa setiap orang yang meninggal itu bisa leluasa ruhnya melayang kesana kemari di dunia, di alam dunia. Yang saya tahu, ketika kita meninggal, ruh kita dicabut, nyawa kita dicabut, ruh kita itu ditempatkan di alam barzakh sana, di alam barzakh. Nah, kan kita tuh pasti ditanya ya, ketika dikubur tuh kita kan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Makanya kita akan sibuk, nanti tuh kita akan sibuk untuk mencari jawaban, walaupun kita sekarang tahu jawabannya, bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu apa saja, dan kita tahu sekarang jawabannya. Mungkin kita bisa menjawabnya itu sesuai dengan amal baik kita, amal-amalan kita di dunia, ketika di dunia gitu. Kembali ke anak tersebut, saya bicarakan bahwa setiap orang itu ketika meninggal tidak ada yang berkesempatan untuk gentayangan. Tidak ada. Lantas bagaimana dengan orang yang kesurupan oleh leluhur? Siapakah yang merasukinya sebenarnya? Nah, kalau pendapat saya yaitu korin. Itu korin orang tersebut gitu. Ketika ada misal ada orang yang dirasuki kesurupan Prabu Siliwangi misal. Nah, yang kami tahu Prabu Siliwangi itu sudah meninggal, dan terus kalau ada yang merasukinya, itu korinnya gitu. Korinnya. Tapi kok Pak, mereka tahu betul apa yang sejarah-sejarah tentang misal saya sebut nama lah, sejarah tentang si A ini misalnya. Kalau si jin yang merasuki ini ngaku si A, terus si A ini si jin ini ngomong tentang rahasia si A sewaktu di dunia, kenapa dia bisa tahu? Ya kan namanya juga korin. Korin itu mengikuti kemanapun manusianya itu pergi. Ketika manusia yang berbuat suatu hal, korinnya jadi tahu gitu. Makanya setiap rahasia yang dimiliki oleh manusianya, korinnya ya mungkin tahu, karena dia mengikuti kemanapun manusianya pergi gitu. Ya sekali lagi memang banyak sih yang harus kita benahi dari apa yang kita tonton ini, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita makan, itu harus kita benahi. Kualitas tontonan, kualitas siaran TV,
kalau masih ada yang nonton TV, kualitas siaran TV itu harus diperbaiki mau nggak mau. Jangan sampai terus menerus mengikuti permintaan pasar yang kadang-kadang pasar ini berkualitas rendah. Coba ketika rame zaman Mak Lampir tuh banyak stasiun TV yang bikin settingan yang serupa, Mak Lampir dan dendam nyipelet dan sebagainya. Ketika itu redup, kuis dihidupkan, banyak semuanya ikutan kuis. Itu redup lagi, yang lain datang lagi, dan terus aja semuanya kayak gitu. Ini tidak ada hentinya. Kita juga perlu cerdas memilih tontonan kan. Saya juga kalau nonton TV tuh tertentu saja. Kalau ada tontonan yang paling tontonan kartun ya, itu yang saya tonton. Itu juga untuk menemani anak saya nonton juga. Itu sih yang paling aman. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk nonton kicauan saya yang tidak terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.